Hai teman-teman iKids, hari ini kita memasukkan tema baru, yaitu at the fair atau karnaval. Dan hari ini kita akan membahas tentang Hall of the Mirror atau ruangan cermin. Mari kita nantikan firman Tuhan hari ini. Dan seperti biasa, jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan setiap firman Tuhan yang kalian dengar. iKids, yay! Come on, trust in the Lord. Hey, oh, 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 oh. Trust in the Lord with all your heart and lean not all your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord. Says Proverbs 3:5. Trust in the Lord. Trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord. Says Proverbs 3:5 and 6. Yuk semuanya lompat, come on. Siap-siap lagi yang pertama. Trust in the Lord with all your heart and lean not all your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord. Says Proverbs 3:5 and 6. Trust in the Lord. With all your heart. Trust in the Lord. With all your heart. Trust in the Lord. Says Proverbs 3:5. Siap-siap ya, kita menari buat Tuhan. Come on. Semuanya ikutin Nina yuk. Come on. Lagi. Ayo semuanya gerak. Siap-siap. Trust in the Lord. Yay. Trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord. Says Proverbs 3:5 and 6. Trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord. Says Proverbs 3:5 and 6. Trust in the Lord. Whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh. Yeah. Whoa, oh, whoa, oh, oh. Whoa, oh, whoa, oh, oh. Lagi. Trust in the Lord. Trust in the Lord. With all your heart. Trust in the Lord. With all your heart. Trust in the Lord. Says Proverbs 3:5. Yeah. Yeah. Ayo, Karnaval iKids akan dibuka dengan program-program yang mengejutkan dan program-program baru ya. Hari ini kita ada program Rumah Kaca, rumah yang bisa mengubah segalanya. Dari gemuk bisa jadi kurus, dari tinggi bisa jadi pendek ya. Terserah Anda, apakah Anda akan terlihat gemuk atau kurus, atau Anda mau melihat masa depan Anda. Kita akan ke rumah kaca yang super hebat ini. Hei anak muda. Halo. Apa kabar? Baik. Saya yakin kamu tertarik dengan rumah kaca kita. Oh, ini rumah kaca namanya? Iya, rumah kaca yang super canggih. Wah, di tinggi era ya? tahun ini. Berapa lantai ini ya? Ini dikira-kira dihitung ada 700 lantai.
banyak amat. Iya. Itu kaca semua itu isinya? Iya, kaca semua. Karena ini kan semua hanya ilusi. Oh, ilusi. Iya. Di saat kamu apa masuk, aja? Bisa apa aja ini? Bisa kamu akan melihat semuanya. Apa yang mau Anda lihat? Kira-kira anak muda? Saya tapi apa tadi bilangnya masa depan katanya? Ya bentuk, sekarang bentuk tubuh dulu. Bentuk Mau tubuh. misalnya dari gemuk, dari kurus bisa. Saya sudah cukup kayaknya Jadi segini aja. ya mungkin mau lebih tinggi dikit. Tinggi udah cukup lah. Oh, udah cukup ya. Nggak perlu. Kalau Saya terlalu pikir tinggi nanti saya jadi pemain basket. dari tatapan Anda mau melihat masa depan Anda. Tapi masa depan juga saya udah tahu. Kamu Iya. bisa aja anak muda. Hari ini murah untuk melihat masa depan. Yang penting itu murah itu. Iya, murah hari Murah, ini. iya. Iya. Silakan dicoba. Kamu waktu masuk ke dalam murah- rumah kaca itu. Dalam rumah kaca itu akan menceritakan semua masa depan Anda. Kamu akan melihat betapa indahnya masa depanmu. Tunggu, Mister. Masa depan saya udah tahu. Wah, bagaimana Anda bisa tahu dengan masa depanmu? Jadi begini ceritanya. Waktu seminggu yang lalu lah, Ya, seminggu lalu gimana? saya dikasih mimpi dari Tuhan. Oh, Nggak cuma dari satu, siapa itu? 2. Dari siapa? Tuhan. Tuhan? Oh, oke. Ya Tuhan pencipta langit dan bumi. Iya, apa? Kira-kira apa mimpi Anda? Bukan Ya. kira-kira ya. Saya dikasih mimpi. Saya masih ingat sampai sekarang. Ya. Jadi mimpi pertama nih ya. Gimana? Saya dikasih lihat ada matahari. Matahari Besar sekali. besar. Terus Terus bulan. bulan Di situ. di sini. Terus ada bintang. Bintang. Nah, yang saya kagetnya semuanya itu sujud menyembah satu bintang. Oh, Aneh, semuanya. kan? Oh, itu artinya apa itu? Nah, saya kurang tahu. Waduh. Terus saya selanjutnya dikasih mimpi lagi sama Tuhan. Wah, apalagi itu mimpinya? Jadi saya tahu melihat banyak berkas gandum. Saya hitung 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 11 gandumnya. 11 gandum. 11 berkas gandumnya. Terus? Nah, semuanya itu tahu-tahu menyembah sujud pada satu berkas gandum Wah. yang besar dan indah. Waduh. Nah, Waduh. berkas gandum itu jadi saya ingat waktu itu ayah saya kan kasih baju saya yang sangat indah. Nah, jadi saya ingat 11. Oh, 11 itu saudara saya semua. Menyembah saya semua. Nah, dari situ saya Tuhan sudah memberi saya mimpi bahwa suatu saat nanti saudara-saudara saya akan sujud menyembah saya. Wah, apakah kamu yakin itu adalah mimpi masa depanmu? Wah, saya pasti sangat yakin itu kan dari Tuhan. Wah. Nah, mengenai caranya bagaimana saya nggak usah tahu. Yang penting saya tahu Tuhan pasti menepati janji. Saya yakin pasti ada sesuatu yang hilang dari mimpi-mimpimu yang kamu bisa cari di rumah kaca kita. Yang hilang nggak ada yang hilang. Soalnya udah semuanya berkas gandum ada semuanya. Yang nggak ada yang hilang lah. Mungkin pokoknya. tikus-tikusnya? Tikus saya nggak lihat tikus. Oh, nggak ada berarti ada ya. tikusnya. Mungkin kamu bisa lihat di rumah kaca kita. Kalau emang tikus suka berkaca gitu ya, suka dandan. Bukan, maksudnya mimpi Oh, Anda. Mungkin saya kurang kira- ada tikusnya. Saya kira mungkin. tikus ikutan kayak K-pop Iya. gitu, ikutan dandan gitu. Karena mungkin kamu kurang yakin, mungkin mau melihat lebih dalam. Nggak usah dah, nggak usah. Saya nggak usah perlu. Saya pokoknya saya Kamu- cuma percaya Tuhan yang kasih masa depan saya seperti itu. Ya udah saya ikuti aja. Tenang anak muda. Hari ini saya kasih Diskon lagi? Ya. Udah murah kasih diskon lagi. Diskon lagi. Waduh, ini kayak promo Iya. 9.9 itu. Karena Anda adalah pelanggan pertama saya. Oh gitu? Iya. Bagaimana? Coba dulu ya. Nggak usah. Saya nggak mau. Tetap nggak mau dikasih diskon. Kenapa juga. tidak mau? Nah, saya udah melihat masa depan, udah nggak perlu apa-apa lagi saya. Ini cuma buat masa depan, saya udah tahu. Buat apa lagi saya Ya lihat lagi? udahlah, kalau masa depanmu kamu udah dikasih tahu sama Tuhanmu, gimana dengan masa lalumu? Masa lalu. Saya nggak mau ingat masa lalu. Saya mau lihat masa depan aja. Udah ya? Saya mau lihat masa depan saya ada di sana. Ya, saya mau ke sana. Bentar ya. Bentar. Apalagi? Sabar ya. Apalagi? Masih ada atraksi mungkin Apalagi? melihat calon istri Anda. Calon istri. Saya udah tahu nanti masa depan udah pasti kalau udah dapat yang udah saudara saya bersujud, saya pasti kan indah. Saya udah pasti ada Wah, istri saya di masa depan itu udah disediakan. waduh susah juga ya. Udah Lihat saya yang pokoknya lain. saya lihat tuh ada yang lebih menarik lagi permainan situ ya. Udah ya. Saya nggak mau lihat ke rumah kaca. Dadah. Gratis. Nggak mau. Dadah. Aduh, gimana ini? Adik-adik Haikit, kita mau buka hati, mau sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, sebab Dia akan bukakan jalannya ajaib atas setiap kita. Haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam
dan ku tenang di dalam caramu. Haleluya. Kami sungguh percaya ya Tuhan, Tuhan akan bukakan jalan yang ajaib atas setiap kami. Kami tidak ragu ya Tuhan. Ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya Padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju Padamu. Haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kita mau katakan ku ragu Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya Padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju Padamu. Haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Haleluya. Aku percaya padamu Yesus, jalan-Mu ajaib, kuasa-Mu dahsyat. Haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang. Sekali lagi ya, dengan iman kita mau katakan Kau selalu punya cara. Haleluya. Hidaba syikara lalaba syakara lalaba. Amin. Haleluya. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Katakan, dan ku tenang, yes Lord, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Sekali lagi ya, kita mau sama-sama dengan iman katakan, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Haleluya. Aku percaya, sebab Kau dahsyat, jalan-Mu ajaib, tiada seperti Kau Tuhan. Berikan ketenangan di dalamku. Kau sungguh baik, cara-Mu yang ajaib, kuasa-Mu yang dahsyat, turun dalamku. Hira lalaba sakara lalaba shikira lalaba. Hina masyukura lalaba shukira lalaba lalaba sakara lalaba lalaba. Hana masyukura lalaba shikira lalaba.
Kami mengundang Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Lawat anak-anak Aikid ya Yesus. Jamah hati mereka, jamah hidup mereka ya Tuhan. Biarlah iman mereka bertumbuh di dalam Engkau. Mereka tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi mereka mempercayai akan setiap kuasa Tuhan. Karena kami sungguh percaya Tuhan, saat kami sungguh-sungguh percaya kepada kuasa Tuhan, kami akan menikmati jalan-jalan Tuhan yang ajaib. Tuhan akan memberikan jalan yang lebar, jalan yang penuh dengan damai sejahtera, jalan yang penuh dengan sukacita. Biarlah kami percaya sungguh di dalam Engkau. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami lihat, Tuhan bukakan jalan yang ajaib atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. 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 Yes, Lord. Adik-adik, selamat datang di iKid Carnival. iKid, yeay! Dalam iKid Carnival ini akan ada banyak permainan yang seru, menyenangkan, menegangkan, bahkan juga menyeramkan. Jika kalian lapar saat bermain, kita juga punya makanan, minuman, dan camilan yang dapat kalian nikmati. Ada makanan yang manis, asam, asin, gurih untuk kalian. Pokoknya iKid Carnival ini akan sangat seru adik-adik. Dan yang lebih seru lagi, dalam seri ini kita akan belajar tentang Yusuf. Ya, bagaimana kehidupan Yusuf. Ada saat di mana Yusuf senang, sedih, takut, dan juga khawatir. Ada juga saat-saat di mana hidupnya terasa manis. Namun juga ada saat di mana Yusuf merasa pahitnya kehidupan. Ayat hafalan untuk seri ini adalah Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Nah, yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita ulangi lagi ya, pelan-pelan. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Hari ini kita akan belajar cerita yang diambil dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 11, yaitu tentang mimpi-mimpi Yusuf. Begini ceritanya. Yakub bersama anak-anaknya tinggal di tanah Kanaan. Yakub mempunyai 12 anak laki-laki. Anaknya yang ke-11 bernama Yusuf. Ia adalah anak dari Yakub dan Rahel. Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya. Yakub bahkan membuatkan jubah yang sangat indah untuk Yusuf. Ketika saudara-saudara melihat hal itu, mereka membenci Yusuf. Pada suatu malam, Yusuf bermimpi, dan ketika ia segera menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya, begini ceritanya. Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini.
Saat kita sedang mengikat berkas-berkas gandum, bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, lalu datanglah berkas-berkas kalian mengelilingi dan sujud menyembah berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya semakin marah dan mendengar ceritanya mereka berkata, "Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Kemudian Yusuf pun bermimpi lagi dan ia menceritakannya mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Begini katanya, "Kali ini nampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Mendengar hal itu, ayahnya menegur dia. "Mimpi apa itu? Masa aku dan ibumu dan saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Adik-adik, Yusuf mendapatkan mimpi yang sangat aneh. Tapi mimpi yang dialami Yusuf itu adalah rencana Tuhan bagi dirinya. Dan kita semua tahu pada akhirnya mimpi itu menjadi kenyataan. Pada saat Yusuf mendapat mimpi itu, ia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi ia percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal dan itu cukup baginya. Nah, adik-adik, Tuhan juga punya rencana di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mau kita percaya sepenuhnya pada rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus belajar seperti Yusuf, percaya dan yakin kalau rencana Tuhan di dalam hidup kita tidak pernah gagal. Amin. Oke adik-adik, Kak Susi pamit dulu. Sampai jumpa di iKid Carnival minggu depan. iKid, yeay! Adik-adik, siapa yang pernah pergi ke karnaval? Wah, ada yang belum pernah ya, tapi ada juga yang belum pernah. Siapa yang pernah pergi ke Dufan, atau Disneyland, atau Universal Studio, atau taman bermain yang lain? Wah, hampir semuanya pernah ya. Nah, karnaval itu hampir sama seperti taman bermain itu. Bedanya, karnaval itu hanya diadakan dalam waktu tertentu dan tidak selalu ada. Karnaval dan taman bermain sama-sama memberikan kepada kita pengalaman yang aneh atau tidak biasa. Seperti misalnya ketika kita dijatuhkan dari ketinggian, atau kita dibawa berputar-putar dan naik turun dalam kecepatan tinggi. Atau ketika kita masuk ke dalam tempat yang penuh dengan cermin, dan kita melihat bayangan kita membesar dan mengecil. Selain itu, kita juga dapat mencoba makanan-makanan yang aneh dan tidak biasa di dalam karnaval. Kalau kita ngomongin hal yang aneh dan tidak biasa, kita juga dapat teringat pada kehidupan Yusuf yang aneh dan juga tidak biasa. Dimulai ketika ia mendapat mimpi yang aneh, kemudian ia dibuang ke dalam sumur. Lalu ia dibawa ke Mesir sebagai budak, ia diangkat menjadi pegawai tertinggi di rumah seorang pejabat, lalu ia dipenjara, dan akhirnya ia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Sungguh perjalanan hidup yang aneh dan tidak biasa, seperti di dalam karnaval. Dalam seri ini kita akan belajar bagaimana respon Yusuf ketika ia menjalani kehidupan yang aneh dan tidak biasa itu. Kadang ia di atas, kadang ia di bawah. Kadang ia bahagia, kadang ia sedih, takut, dan gemetar. Dalam cerita Alkitab hari ini, Yusuf mengalami mimpi yang sangat aneh dan tidak biasa. Mimpinya itu sangat tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Sebuah mimpi yang sepertinya mustahil dan tidak akan terjadi. Bagi saudara-saudaranya, Yusuf tidak mungkin dan tidak boleh menjadi pemimpin atas mereka. Apalagi sampai membuat ayah dan ibunya sujud menyembah Yusuf. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dan tidak akan pernah terjadi. Tapi rupanya itu adalah rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Rencana Tuhan untuk menyelamatkan Yakub dan seisi rumahnya dari bencana kelaparan. Karena Tuhan telah memilih Yakub dan keturunannya untuk mengirimkan Mesias ke dunia. Adik-adik, sama seperti Yusuf, Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kalian. Hari ini kita mau belajar dua hal bagaimana respon kita terhadap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, tetap percaya. Adik-adik, Yusuf percaya pada rencana Tuhan di dalam hidupnya yang ia terima melalui mimpinya. Karena ia percaya, maka ia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Bahkan ketika saudaranya membenci dan mengolok-olok Yusuf seperti mendengar mimpi itu, Yusuf tidak goyang. Ia tetap percaya kepada rencana Tuhan di dalam hidupnya. Adik-adik,
Tuhan punya rencana di dalam kehidupan setiap kita. Misalnya Tuhan ingin kalian menjadi anak-anak yang pandai dan berhasil dalam pendidikan kalian. Tapi mungkin saat ini nilai kita tidak bagus-bagus amat. Mungkin teman-teman kita tidak percaya dan mengolok-olok kita. Kakak mau kasih tahu sama kalian, jadilah seperti Yusuf. Kalian harus tetap percaya pada rencana Tuhan dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ketika kalian percaya, kalian juga akan memiliki dorongan yang lebih untuk berusaha. Dan Tuhan akan membukakan jalan bagi kalian sehingga dalam kehidupan kalian pasti terjadi rencana Tuhan. Yang kedua, fokus kepada Tuhan. Adik-adik, Tuhanlah yang memberikan rencananya kepada kita. Tuhan sanggup menolong kita, memberikan jalan keluar bagi kita, dan melakukan mujizat sehingga rencananya pasti terjadi. Maka kita harus selalu fokus pada Tuhan di dalam keseharian kita, baca firman Tuhan, berdoa setiap hari, sehingga hubungan kita dengan Tuhan akan semakin dekat. Kita juga akan semakin mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita akan melihat pekerjaannya, tangan Tuhan membuat rencananya terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan dapat menjadi satu-satunya sumber pengharapan dan pertolongan bagi kita di saat-saat yang sulit, sehingga rencananya tetap dan pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Maka adik-adik, tetaplah percaya dan terus fokus kepada Tuhan, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dan berharaplah hanya kepada Tuhan, sehingga semua rencana Tuhan terjadi di dalam kehidupan kalian. Sama seperti Yusuf, kalian juga akan dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang hebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin, haleluya. Yuk, mari kita sekarang berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami belajar tentang Yusuf dan kita percaya semua bahwa rencana Tuhan atas kehidupan kami sama seperti rencana Tuhan atas kehidupan Yusuf, masa depan yang penuh dengan harapan dan berkat Tuhan yang besar terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang Kak Harold mau pamit dulu. Sampai jumpa di iKids Karnaval minggu depan. iKids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, T-Money, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.